Duduk terlalu lama sama dengan mati pelan-pelan. Ini fakta medisnya. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan bahas kebiasaan yang mungkin kamu anggap wajar dan aman-aman aja. Duduk terlalu lama. Kamu kerja di depan laptop, scrolling medsos sambil rebahan, binge walking drama Korea 8 jam nonstop. Nah, semuanya itu terdengar biasa. Tapi tahu nggak, kalau duduk terlalu lama, sekarang itu udah dianggap sebagai the new smoking oleh para peneliti. Artinya, efeknya terhadap kesehatan, termasuk kesehatan jantung, itu ternyata sama berbahayanya dengan merokok. Serius, duduk aja bisa bikin sakit jantung. Iya, duduk itu memang terlihat pasif dan nggak bahaya. Tapi saat kita duduk lebih dari 6 sampai 8 jam sehari, metabolisme tubuh mulai melambat, sirkulasi darah mulai menurun, dan otot-otot besar seperti paha dan betis itu berhenti berkontraksi secara optimal. Aliran darah ke jantung pun menurun, dan ini bisa memicu penggumpalan darah, tekanan darah naik, bahkan gula darah lebih sulit dikendalikan. Duduk lama juga memperburuk profil lemak darah. Penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang duduk lebih dari 8 jam sehari tanpa diselingi aktivitas ringan itu punya kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserid yang lebih tinggi. Jadi bukan cuma jantung yang terancam, kamu juga lebih rentan kena diabetes tipe 2, obesitas, bahkan kematian dini. Jadi walaupun kamu nggak merokok, tapi hobi duduk diam berjam-jam, efeknya itu bisa setara dengan satu bungkus rokok per hari. Yang lebih menarik dan agak ironis, bahkan orang yang rajin olahraga pagi 1 jam, tapi duduk terus selama 10 jam setelahnya, itu tetap punya risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Artinya olahraga itu tidak bisa menghapus efek buruk duduk terlalu lama. Yang dibutuhkan adalah pergerakan kecil yang rutin sepanjang hari. Bukan cuma olahraga intens di pagi hari, lalu pasif sepanjang waktu. Saya punya pasien, usianya 40 tahun, manajer di sebuah perusahaan teknologi. Dia rajin treadmill 3 kali seminggu, tapi duduk di meja kerja 10 jam sehari. Itu datang dengan keluhan dadanya nggak nyaman dan mudah capek. Setelah dicek, tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya naik, dan gula darahnya itu borderline. Waktu saya tanya, sehari berapa lama duduk di depan laptop? Jawabannya hampir nggak berdiri kecuali ke toilet. Nah, itu dia masalahnya. Tubuh kita itu memang diciptakan untuk bergerak ya. Bahkan saat berdiri aja, otot-otot besar kita itu bekerja menahan gravitasi, menjaga postur, dan membantu sirkulasi darah. Tapi saat kita duduk terlalu lama, semuanya mati gaya. Aliran darah melambat, kerja jantung jadi lebih berat, dan sistem metabolisme jadi malas-malasan. Lama-lama, yang rusak itu bukan cuma pembuluh darah, tapi juga fungsi endotel jantung yang merupakan lapisan pelindung yang paling penting dalam sistem kardiovaskular kita. Dan jangan bayangkan kalau duduk terlalu lama itu hanya terjadi di kantor. Banyak juga loh ibu rumah tangga yang duduk lama sambil menjahit, menonton televisi, atau bermain HP sambil mengawasi anak. Bahkan remaja sekarang itu bisa duduk di depan gadget 6-10 jam sehari. Jadi ini bukan cuma masalah pekerja kantoran, ini masalah kebiasaan generasi modern. Dan solusinya nggak perlu ekstrim. Kamu cukup berdiri atau berjalan setiap 30-60 menit sekali. Bangkit dari kursi, jalan kaki 2-3 menit, atau lakukan peregangan ringan. Nggak harus sampai olahraga berat. Bahkan berdiri sambil menjawab telepon atau meeting sambil jalan pelan itu sudah jauh lebih baik daripada duduk diam di kursi yang empuk. Buat kamu yang kerja di depan laptop, bisa dipakai alarm atau aplikasi pengingat untuk berdiri dan bergerak tiap jam. Bahkan kalau kamu lagi nonton film panjang, coba jeda tiap episode untuk minum air atau ke dapur sambil camilan sehat. Karena yang kita butuhkan bukan perubahan yang besar, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Saya juga menyarankan untuk menggunakan meja kerja yang bisa diatur tinggi rendahnya, atau yang disebut sebagai standing desk. Kalau belum bisa beli, cukup pakai tumpukan buku atau kardus untuk menaruh laptop lebih tinggi, biar bisa kerja sambil berdiri. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menyelamatkan jantung kamu dari keausan dini. Ingat, jantung kamu nggak suka kamu terlalu nyaman. Kalau kamu manja terus, duduknya seharian, dia akan protes. Dan sayangnya, protesnya itu bukan lewat chat atau suara, tapi lewat serangan jantung mendadak. Jangan tunggu jantung kamu demo, baru kamu bergerak. Mulai dari sekarang, aktiflah sedikit demi sedikit. Dan buat kamu yang merasa, saya kan masih muda, justru sekarangnya nih untuk bangun kebiasaan baik. Karena efek buruk dari duduk lama itu tidak muncul dalam sebulan, tapi dalam hitungan tahun. Jadi saat nanti usia kamu usia 40-an, barulah kerusakannya lebih kelihatan. Jadi lebih baik mencegah dari sekarang.
Yuk, share video ini ke teman-teman kamu yang kerja dari rumah, anak-anak sekolah yang daring, atau siapapun yang sedang merasa nggak ngapa-ngapain kok, tapi kok gampang capek. Bisa jadi itu bukan karena kurang kopi, tapi karena duduk terlalu lama. Satu langkah kecil, satu reminder sederhana, itu bisa jadi penyelamat jantung seseorang. Jangan anggap remeh ya. Mau tes jantung lengkap dari EKG, echo, sampai treadmill, semua ada di Klinik Kiara. Yuk daftar sekarang.